Selamat siang, perkenalkan nama saya Yunita Rosalina Manurung. Saya dari Computer Science Angkatan 16 Universitas Negeri Lampung, NPM 1617051061. Di sini saya akan menjelaskan sebuah program sederhana dengan menggunakan program C++, yaitu tentang program pemangkatan bilangan desimal sederhana. Nah, di sini saya sebelum memulai program, kita buat header programnya terlebih dahulu dengan preprocessor. Saya menggunakan input Ustream yang mana input Ustream sendiri berfungsi untuk mengeluarkan cout dan juga sin. Lalu saya juga menggunakan input net.h, yang mana input net.h ini berfungsi untuk mengeluarkan fungsi eksponen dan logaritma natural. Lalu kita using namespace std, yang mana using namespace std sendiri berfungsi untuk mengefisiensi bentuk cout dan sin. Lalu kita buat fungsi untuk mempermudah pekerjaan dengan tipe data double. Kita ketikkan double pangkat double x, double y, lalu di sini untuk membuat fungsinya untuk mempermudah pekerjaan kita, saya menggunakan dengan tipe data double. Mengapa? Karena program ini difokuskan untuk program pangkat desimal. Kita beri nama fungsi tersebut pangkat, lalu kita masukkan parameter x dan y dengan tipe data double. Lalu kita return fungsi eksponen y tadi dengan logaritma x. Kita tutup dengan semikolon. Tadi ini kita telah memasukkan parameter x dan y dengan tipe data double. X dan y maksudnya x bilangan utama dan y adalah bilangan pangkat. Nah, lalu kita return, lalu masukkan rumusnya, yaitu eksponen y logaritma x. Lalu kita ketik fungsi utamanya untuk mendeklarasikan x dan y. Kita masuk ke fungsi utama, integer main, buka kurung tutup kurung, lalu buka kurung kurawal. Kita deklarasikan x dan y, double xy, semikolon, lalu kita cout atau kita keluarkan kita cout delta diberi tanda koma, cout program menghitung bilangan pangkat desimal, lalu kita beri NDL atau nline supaya dia memiliki jarak ataupun spasi dengan yang di bawahnya. Lalu kita cout bilangan utama, kita beri tanda titik 2, lalu tanda petik, lalu semikolon.
lalu kita simkan atau kita masukkan nilai X nya, lalu kita cout kembali bilangan pangkatnya, bilangan pangkat, lalu kita tanda titik 2, lalu tanda petik, lalu tanda semikolon, lalu kita sin, kita masukkan pangkatnya, yaitu yang telah kita misalkan dengan variabel X, lalu kita cout pangkatnya, cout pangkat, lalu kita cout pangkat yang telah kita misalkan tadi dengan variabel Y, lalu kita cout kembali pangkat X, Y, X, Y, lalu semikolon, lalu kita return null. Nah, tadi saat kita telah mengetik fungsi utama, lalu kita deklarasikan X dan Y nya dengan tipe data double, lalu kita cout, keluarkan fungsi cout program menghitung bilangan pangkat desimal, lalu kita enter untuk memberikan spasi, lalu kita cout kembali bilangan utama, lalu kita masukkan nilai X karena menggunakan fungsi sin, lalu kita cout lagi bilangan pangkatnya, lalu kita sin Y yang tadi kita tadi, lalu kita cout pangkatnya, lalu kita panggil variabel yang sama dengan fungsi yang sebelumnya, kita buat fungsi utama dengan nama pangkat X, Y, lalu kita return, lalu coba kita jalankan hasilnya. Di sini ini ada tanda petiknya yang kurang, lalu kita coba compile kembali. Nah, sudah benar, lalu coba kita running. Nah, kita boleh memasukkan bilangannya sekarang, kita mau pangkat berapa. Nah, sudah tertera. Terima kasih. Lalu sekarang kita akan membuat program sederhana lagi dengan menggunakan array, yang mana array itu sendiri adalah suatu program di dalam C++, yaitu dengan tipe data yang nilai dan bentuknya itu sama. Lalu kita file baru, kita save dulu, kita ketik nama filenya, lalu kita akan memulai dengan programnya. Nah, untuk mulai program array ini, kita buat dulu headernya, yaitu dengan include iostream. Yang mana include iostream sendiri tadi fungsinya untuk include iostream sendiri fungsinya untuk mengeluarkan fungsi cout dan juga sin dan sebagainya. Lalu kita ketikkan kembali using namespace std
kita tahu using namespace limit fungsi untuk mengisi cout dan sin. Nah, lalu kita buat fungsinya dengan tipe data void dengan nama void change. Nah, masukkan dua parameter. Nah, kita gunakan integer L, lalu buka kurung, lalu koma, integer n, lalu kita buka kurung kurawah. Nah, integer a n, lalu plus. Nah, kita pakai fungsi void dengan nama change. Kita masukkan dua parameter, pertama yaitu L dan N. Kenapa pakai buka kurung berawal? Karena untuk program tahu, L adalah array dan N adalah muatan dari array L. Lalu kita lakukan looping for integer i minus n integer i sama dengan n, lalu kita lakukan looping integer i sama dengan n min 1, j sama dengan 0, semikolon, j lebih besar sama dengan 0, dan j lebih kecil n, di mana i plus dengan j plus increment, lalu buka kurung, lalu a j sama dengan a i kita menggunakan tadi kita melakukan looping dengan tipe data integer i sama dengan n-1, lalu kita buka kurung lagi a dengan indeks j sama dengan L indeks I, maksudnya array A indeks J nanti akan bernilai sama dengan array L indeks I, terus lakukan looping kembali integer I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus increment, lalu array dan indeks I, array A indeks I. Lalu kita lakukan looping kembali untuk integer I sama dengan 0, I lebih kecil N, I plus
I sama dengan 0, I lebih kecil N, lalu I plus increment, lalu kita enter L I, lalu kita L I sama dengan A I. Nah, kita looping kembali dengan integer I sama dengan 0, I kurang dari N, I post increment, lalu array L index I sama dengan array A index I. Lalu kita buat fungsi utama integer main. Lalu kita buat fungsi utama integer main, integer R 5 sama dengan kita masukkan angkanya 7, 8, 3, 9, koma, lalu kita lakukan looping for integer I sama dengan 0, I lebih kecil 5, I increment, lalu cout R I semikolon, lalu kita tutup kurung, lalu kita cout, lalu kita handle, lalu kita handle. Nah, lalu kita buat fungsi, nanti kan kita buat fungsi utamanya itu integer main, lalu kita deklarasikan array R dengan tipe data integer index 5 berisi elemen I, lakukan looping untuk mengeluarkan array R sebagai integer. Nah, lalu kita set array R dengan indeks I, lalu kita panggil fungsi yang sebelum dibuat dengan parameter R,5, lakukan looping lagi, lalu nilainya akan berubah karena kita sudah memanggil fungsi chain. Lalu kita cout nilai array R dengan indeks 0, lalu kita panggil array R dengan lalu kita data 0, maka hasilnya akan ditampilkan nilai indeks L berubah karena sudah diurut terbalik. Kita coba compile, maka kita akan melihat hasil dan hasilnya benar. Terima kasih telah menyaksikan. Selamat sore.